Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Cindy Cahyani Wulandari, Regina Wulandari, dan Melia Damayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan struktur distribution channel. Struktur distribution channel menurut Warren J. Kagan 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribution channel atau saluran distribusi adalah suatu pembagian, penyaluran, ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Selain itu, distribusi channel adalah objek yang berbentuk barang. Pembagian struktur distribution channel ada 3. Yang pertama, distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Yang kedua, distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Dan yang ketiga, distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Kelebihan dan kekurangan struktur distribution channel. Yang pertama ada intensif. Kelebihannya adalah memberikan akses yang mudah dan cepat untuk memenuhi permintaan dan konsumsi yang tinggi bagi pelanggan. Kekurangannya membutuhkan produk yang memiliki tingkat kebutuhan dengan intensitas yang tinggi dalam konsumsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Damayanti. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan selektif. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawan memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusi selektif produk tersebut tidak mudah diakses. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan eksklusif. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Dan kekurangannya, akses produk kepada pelanggan terbatas dan kemungkinan meningkatkan biaya. Terima kasih. Perbedaan insentif selektif dan eksekutif. Kompleks atau insentif, jalurnya melalui beberapa titik, yaitu produsen, regional distribution center, gudang distribusi, retailer, konsumen. Hal ini diterapkan pada sistem produksi make to stock, yang misalnya untuk customer good, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, dan spare part untuk jenis barang industri. Yang kedua, selektif. Jalurnya terdiri dari produsen, distributor, retailer, konsumen. Jalur yang dilalui lebih sedikit daripada struktur kompleks yang dimaksud untuk menghilangkan penyalur yang tidak menguntungkan. Hal ini diterapkan pada sistem produksi assemble to order, misalnya produk otomotif. Yang ketiga, eksklusif. Jalurnya hanya terdiri dari produsen yang langsung mengirim barang kepada konsumen. Hal ini diterapkan pada sistem produksi engineer to order dan make to order, yaitu konsumen memesan secara langsung produk atau jasa kepada produsen sesuai kebutuhan mereka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Cahyani Wulandari, NPM 202030130113. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan case study atau studi kasus yang telah kami bertiga pilih. Yang pertama ada perusahaan Samsung dan Apple. Teman-teman pasti tahu ya perusahaan Samsung dan Apple. Nah, contoh trade-off dari penggunaan strategi distribusi yang berbeda adalah strategi distribusi produk Samsung dan Apple. Samsung mempunyai visi untuk menjadi digital market leader, sehingga ia menerapkan strategi global distribution dengan jangkauan pasar yang luas untuk mendistribusikan produknya. Sedangkan Apple, ia menerapkan 4 pilar strategi dari Steve Jobs, yaitu jumlah produk terbatas, fokus pada high-end, memprioritaskan profit dibandingkan market share, dan menciptakan produk yang membuat konsumen ketagihan.
Strategi tersebut membuat Apple memilih untuk memberikan kesan eksklusif dalam pemilihan market produknya. Nah, dapat kita lihat ya, bahwa Samsung dan Apple mempunyai tujuan yang berbeda. Samsung sendiri ingin menjadi digital market leader, sedangkan Apple hanya berfokus pada high-end, memprioritaskan profit dibandingkan market share, dan menciptakan produk yang membuat konsumen ketagihan. Sehingga Apple memberikan kesan eksklusif dalam memilih market produknya. Dari tujuan yang berbeda, kedua perusahaan ini pun memiliki strategi distribution yang berbeda pula. Samsung menerapkan strategi global distribution, sedangkan Apple menerapkan strategi exclusive distribution. Dari tujuan dan strategi distribution yang berbeda, maka dapat kita lihat net sales and net profit dari Samsung dan Apple. Nah, tabel 1 adalah net sales dan net profit dari Samsung, dan tabel 2 ada net sales dan profit dari Apple. Tabel 1 dan tabel 2 masing-masing menunjukkan net sales dan net profit dari Samsung dan Apple. Dari perbandingan antara tabel 1 dan tabel 2, terlihat bahwa penjualan bersih dari Samsung lebih tinggi daripada net sales dari Apple. Kondisi tersebut disebabkan karena distribusi Samsung yang menyebar dengan menyasar segmen high-end sampai low-end. Dari kedua tabel tersebut juga terlihat bahwa profit yang didapat iPhone lebih tinggi daripada profit yang didapat Samsung, meskipun Samsung mempunyai sales yang tinggi. Salah satu penyebab fenomena ini adalah biaya distribusi tinggi yang harus dikeluarkan oleh Samsung untuk memasarkan produknya secara masif. Dan diketahui pula, Samsung mengeluarkan biaya untuk selling dan G&A sebesar 16,8% dari penjualan, sedangkan Apple sebesar 6,2%. Apa sih biaya selling dan G&A itu? Nah, biaya selling dan G&A adalah biaya yang digunakan untuk memasarkan dan mengirimkan produk, serta biaya administrasi umum dengan biaya distribusi yang bisa mencapai 10% dari penjualan. Nah, dapat disimpulkan, walaupun Samsung dan Apple bergerak dalam bidang yang sama, namun mereka mempunyai tujuan dan strategi distribution yang berbeda, sehingga keuntungan yang didapat pula berbeda. Nah, fenomena ini sesuai dengan pendapat Malen tahun 1996, bahwa semakin intensif suatu produk ditawarkan ke pasar, maka semakin besar pula investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya distribusi. Tadi kasus 2, kami mengambil perusahaan dalam negeri, yaitu PT Salama Nusantara. PT Salama Nusantara yang berada di Wates, Yogyakarta. Perusahaan ini bergerak dalam bidang kesehatan, yaitu memproduksi jamu-jamuan atau obat herbal. Strategi distribusi yang selama ini digunakan oleh PT Salama Nusantara ada 2, yaitu strategi distribusi intensif dan strategi distribusi selektif. Strategi intensif yang digunakan oleh PT Salama Nusantara hanya melibatkan agen dan pengecer untuk menyampaikan produknya ke konsumen akhir. Sedangkan pada strategi selektif, PT Salama Nusantara melibatkan agen, pedagang besar, dan pengecer untuk menyampaikan produknya hingga ke konsumen akhir. Nah, dapat kita lihat ketika strategi intensif yang digunakan oleh PT Salama Nusantara, perusahaan ini hanya melibatkan agen dan pengecer. Sedangkan ketika menggunakan strategi selektif, PT Salama ini melibatkan agen, pedagang besar, dan pengecer untuk menyampaikan produknya hingga ke konsumen akhir. Di sini dapat kita lihat grafik strategi distribusi dan volume penjualan PT Salama Nusantara dari tahun 2007 sampai 2012. Nah, di sini dapat kita lihat yang berwarna biru ketika PT Salama Nusantara menggunakan strategi distribusi intensif pada tahun 2007 hingga 2009. Ini menunjukkan volume penjualan yang naik ya. Dan ketika pada tahun 2010 sampai 2011, PT Salama Nusantara ini menggunakan strategi distribusi selektif. Di sini terlihat cenderung menurun volume penjualannya ketika PT Salama Nusantara menggunakan strategi distribusi selektif. Lalu pada tahun 2012, PT Salama kembali menggunakan strategi distribusi intensif. Padahal jika kita ingat tadi,
Ketika PT Salama Nusantara menggunakan strategi distribusi intensif, dia hanya berfokus kepada agen dan pengecer, hanya berfokus pada dua hal ya. Nah, ketika dia menggunakan strategi distribusi selektif, PT Salama berfokus kepada agen, pedagang besar, dan pengecer. Penyaluran atau perantara untuk menyampaikan produknya hingga ke konsumen itu lebih banyak ketika PT Salama menggunakan strategi distribusi selektif. Tapi faktanya bisa kita lihat ketika PT Salama Nusantara menggunakan strategi distribusi selektif, malah volume penjualannya cenderung menurun. Pasti ada penyebab mengapa PT Salama tidak mengalami peningkatan volume penjualannya. Itu dikarenakan ada beberapa kendala. Mengapa sih strategi distribusi selektif kurang efektif ketika PT Salama Nusantara menggunakannya? Itu dikarenakan kurangnya mitra kerja, penyampaian barang yang tidak tepat waktu, sulitnya memprediksi kebutuhan pasar, dan kesulitan mengatur berjalannya distribusi di lapangan. Nah, dari fenomena ini kita bisa melihat ya bahwa tujuan dan strategi distribusi itu sangat penting untuk diputuskan oleh perusahaan bagaimana ia harus mementingkan produk yang dikeluarkan hingga produk itu sampai ke tangan konsumen. Ini juga menentukan bahwa pentingnya kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh perusahaan, karena kuantitas dan kualitas sumber daya pada perusahaan sangat menentukan bagaimana tujuan dan strategi distribusi yang dipilih itu bisa menjadikan tujuan dari perusahaan tersebut cepat tercapai. Nah, disinilah sumber-sumber untuk kami menyampaikan pemaparan materi. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.